acara seremoni ini kita akan doakan secara bersama-sama. Untuk itu saya persilakan mengundang dengan hormat Habib Ahmad bin Anis Basuroh untuk mendoakan pada acara sesi pertama ini. Pada Habib disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ruh masyayikhina wa muallimina al-Habib Hasan bin Abdullah Syahir al-Habib Salih Abdullah Syahir al-Jami'al awliya wa syuhada wa salihin. Amin. Wa bil khusus sahib al-kitab Syekh Abu Bakar bin Ahmad al-Khatib wa Syekh Ahmad bin Abdullah al-Khatib wa Syekh Salim Sa'id al-Bukayyab wa Sayyid al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz al-Habib Jailani bin Hamid al-Siri al-Habib Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Bahalmi وجميع الأولياء والشهداء والصالحين من أن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين من الصالحين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر وسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. الحمد لله الدائم البقاء الحاكم على خلقه بالفناء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وآله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. وبعد، فهذه رسالة نافعة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتجهيز الموتى من غسل وكفن وصلاة وحمل ودفن وتوابع ذلك. أذكر فيها ما يجب وما يستحب في هذه الأحوال، وأكثر عمل أهل تريم مدينة العلم والعلماء في ذلك. دعوني إلى جمعها ما رأيته من التساهل وعدم الاهتمام بكثير من هذه الأشياء، حتى إنه لا يوجد في بعض البلدان والقرى من يعرف ويدعى لتغزيل النساء غير امرأة واحدة، فأحببت تجديد ذلك وضبطه وتدوينه ليحفظ وتسهيل المعرفة على من أراد العمل به. فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Segenap para tokoh Kota Timika, terutama Ketua MUI kita Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Amin, matta'anallah bituli hayati, dan juga orang tua kita, pejuang kita, Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Timika Al-Ustadz Abdul Muttalib, matta'anallah bituli hayati. Juga segenap para DKM Masjid Al-Hijrah dari seluruh jajarannya, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang insya Allah dari pagi tadi kita semua sampai nanti selesai kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita, dihapuskan segala dosa kita dari segala dosa apapun kesalahan dengan cara sehat walafiat, dan ditambahkan ilmu kita, ilmu dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram,
pagi menjelang siang ini kita akan saling ingat mengingatkan tentang pelatihan mengurus jenazah saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Sekali lagi yang perlu Al-Faqir ingatkan, Al-Faqir datang ke Papua ini bukan untuk menyalahkan kalian, sebagian kalian yang sudah melaksanakan kepengurusan jenazah ini. Al-Faqir datang ke sini ibarat kita saling ta'lim wa ta'allim, ta'allum wa ta'lim, mengingatkan, bukan ingin menyalahkan. Yang kalian sudah laksanakan puluhan tahunkah? Ya, kami bukan datang ke sini mau menyalahkan yang salah. Kita saling sharing, saling ingat mengingatkan aja. Karena memang kepengurusan jenazah ini, ilmu pengetahuan di dalam mengurusi jenazah memang dari tahun demi tahun ini jarang orang memberikan pendidikan, atau memberikan pendidikan ya mungkin ada yang kurang, begitu aja. Kenapa tadi sudah dibacakan tabarukan dari kitab Al-Qaulul Mubin? Kitab ini hanya lembaran-lembaran daripada kumpulan yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib. Beliau mufti Hadramaut, beliau tinggal di kota Tarim, beliau murid daripada Al-Habib atau sebayaknya, temannya, sahabatnya Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Masyhur. Mereka berdua murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Beliau Syekh Abu Bakar bin Ahmad Khatib tadi mengatakan, saya ini menulis secercah kertas ini karena saya diminta untuk menulis bagaimana metode cara mengurus jenazah yang baik dan benar menurut syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum beliau pun metode ini belum ditulis, cara ini belum ditulis, hanya dengan talaqi, hanya jangan melihat, ngikut. Nah, dilihat-lihat oleh Syekh Abu Bakar bin Ahmad Khatib, kalau dengan cara begini terus sampai ke depannya, ini pemikiran beliau nih dahulu, ini tidak akan benar. Karena ma kutib gar ma hufid far, semua yang ditulis akan paten. Ma kutib gar, semua yang ditulis akan paten. Ma hufid far, yang hanya dihafalin aja akan hilang, akan terbang. Oleh sebab itu Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, beliau menulis bagaimana cara-caranya biar tidak terlupakan. Karena metode ini mereka ambil dari gurunya, ayahnya Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib mengambil dari ayahnya Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Khatib, yang mana Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Khatib mengambil dari gurunya Al-Habib Idrus bin Husain Al-Habib Idrus bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Husain Al-Habsyi mengambil dari guru-gurunya sampai sanadnya sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib memandikan jasad yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayat yang melangsungkan proses kepengurusan jasad yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Ali. Dikatakan itu ada Ibn Sayyidin Abbas, ada Fadl, ada sepupu-sepupunya Rasulullah, ada 5 orang atau 4 orang. Di dalam sebagian riwayat mereka hanya di balik tirai. Mereka hanya di balik tirai. Jadi ruangan Rasulullah dimandikan itu yang seorang sendiri hanya Imam Ali yang megang, yang ngurus, yang ngangkat beliau sendiri. Ya,
Adapun yang lain-lainnya sepupu-sepupu Rasulullah hanya di balik tirai atau di balik pintu. Kenapa? Karena tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu melihat ya kulit daripada tubuh yang mulia Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, proses pemandian jenazah yang mereka para alawiyin, para ulama al-amilin, para aulia solehin jaga ini, karena ini sanadnya langsung dari Imam Ali. Karena beliau yang melangsungkan. Yang lain-lainnya emang di dalam kitab hadis, yang bantu fulan, yang bantu fulan. Itu mereka cuma di balik tirai. Nggak ada yang mampu melihat kulitnya Rasulullah SAW. Kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Oleh sebab itu, dan kenapa tadi dikatakan di muqaddimah, inilah cara yang kami jaga, yang dijaga oleh para ulama Tarim. Oleh para ulama Hadramut, terutama di kota Tarim. Karena mereka tidak mau ada kesalahan. Sekecil apapun, sedetail apapun, tidak boleh ada kekurangan. Oleh sebab itu ditulis. Dan mereka kenapa jaga? Karena mereka nggak mau kehilangan. Karena ini salah satu memuliakan umat junjungan kita, baginda Rasulullah SAW. Memuliakan saudara kita yang muslim, dan mereka pun umatnya Rasulullah, mereka ini nggak mau sembarangan. Jadi harus benar-benar dijaga. Sampai hari ini, boleh kita bilang di Hadramut pun sampai hari ini yang cuman menjaga proses seperti ini nanti yang akan kita pelajari hanya di kota Tarim. Kita pergi ke Sewun aja udah beda. Kita pergi ke Huraibah, mohon maaf udah beda. Kita pergi kemana udah beda di Hadramut. Karena Al-Faqir alhamdulillah dari tahun 2002 sudah ya terjun di dalam menghadapi jenazah di Hadramut 6 tahun. Al-Faqir pulang dari Tarim, belajar dengan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, belajar dengan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Ya, Al-Faqir pulang tahun 2009 sampai sekarang berarti kira-kira sudah 20 tahun. Ya, di sana berbagai macam jenazah. Ya, cuman saya nggak mau banggain tuh 20 tahun saya nggak mau banggain. Ya, alhamdulillah Al-Faqir di Jakarta, sejabodetabek, Al-Faqir fokusnya hanya memandikan para ulama atau para habaib min sada al-Ba'lawi. Memang jujur saja, kenapa? Karena banyak orang kalau kita mandikan semuanya repot. Jadi saya hanya fokus di kalangan habaib dan ulama saja. Ya. Oleh sebab itu, insya Allah akan ya dikatakan tadi sedikit ini amalan-amalan ahli Tarim, karena dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Khatib, karena aku telah melihat, kami telah melihat di kota Hadramut saja banyak orang yang menggampangkan dan mengentengkan cara seperti ini. Maksudnya cara apa? Cara memandikan dan mengurusi jenazah. Udah pada banyak lupain dari sunnah-sunnah. Tadi kita dengar Habib Helmi ngomong, kalau untuk fardu aja, untuk wajib aja dalam memandikan atau ngurus jenazah, masukin aja ke sungai. Naikin lagi niat. Selesai. Boleh. Cuman nggak boleh yang dari sahnya, tapi adab. Ya, tapi ya menyakitkannya, dosanya itu beda lagi. Untuk keabsahan sih sah. Cuman masa iya kita mau orang tua kita, saudara kita masukin ke sungai begitu doang masuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita harus muliakan dia. Oleh sebab itu yang insya Allah kita akan baca, dan pelan-pelan langsung saja, nggak perlu kitabnya. Kita akan baca, kita akan saling mengingat-ingatkan. Ini yang sudah dikumpulkan dari pelatihan di Al-Fakhriyah. Ya, nanti insya Allah dibagikan di akhir bagi masjid-masjid, perwakilan dari masjid yang benar-benar ingin terjun, yang benar-benar ingin mengurusi jenazah para kaum muslimin, akan dibagikan nanti oleh Al-Habib Helmi atau panitia pelatihan jenazah Kabupaten Timika. Yang pertama, ada beberapa hal yang mesti dilakukan ketika mendapati orang sedang menghadapi sakaratul maut. Sedikit kita ini ingin mengetahui bagaimana menghadapi orang yang sedang sakaratul maut.
Itu pun ada adabnya, itu pun ada sunnah-sunnahnya, itu pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan poin pertama, ketika menghadapi seseorang, orang tua kita kah, saudara kita kah, sepupu kita kah, tetangga kita kah, yang sedang sakaratul maut, misal kalau kita diminta untuk datang, tolong saudara saya sakaratul maut, tolong saudara saya sedang naza, kami harus ngapain? Betul. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ya. Apa ngambil air mawar aja diciprat-cipratin kan enggak. Yang pertama, hadapkan wajahnya ke kiblat. Entah dengan cara berbaring, kalau dia berbaring, wajahnya aja cukup sama dadanya. Kalau dia telentang, kiblat ke sana, agak naikin sedikit dia punya dada atau wajah, sedikit aja semampunya. Sedikit. Ya. Agak menghadap ke kiri, agar apa? Agar dia yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Sidina Mu'adz bin Jabal, ya, agar dia meninggal wajahnya menghadap dalam ke arah kiblat. Ya, yang kedua adalah, ya, tadi kalau dia telentang gimana, Beb? Tambahkan bantal. Tambahkan bantal 3 atau 4. Tambahin bantal agak tinggi sedikit. Ya. Kalau sudah kelihatan dia mau sakaratul maut, dia akan meninggal dunia, tambahkan sedikit. Kalau dalam berbaring, miringkan sedikit, belakangnya ditambahin bantal. Ya. Yang kedua adalah menuntun bacaan talqin. Menuntun bacaan talqin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tuntun dengan cara lembut, jangan maksa. Kata ulama, jangan dipaksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. La ilaha illallah, la ilaha, ayo baca. Bawa parang, ayo baca nggak? Jangan, nggak boleh. Ya. Tuntun dengan lembut. Ya, dengan kalimat la ilaha. Sampai kapan? Sampai dia mengucapkan. Kalau dia udah ucap la ilaha illallah, atau dengan cara rintih suaranya la ilaha illallah, udah stop, berhenti, jangan terus-terusan, udah diem sampai dia mengucapkan yang lain. Misal manggil anaknya, manggil mantunya, manggil temannya, manggil saudaranya, fulan di mana? Nah, nanti ada tuh, nanti datang, misal la ilaha illallah, talqin lagi, tuntun lagi. Dia ngucap, udah berhenti. Sidina Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini sebelum dia meninggalkan dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, sabda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu tuntunnya lemah lembut, pelan-pelan. Ayo ikutin saya yuk Pak, Mama, ikutin saya yuk, Kakak, Nona, siapa aja ikutin saya. La ilaha illallah. Ya Allah. Makanya tadi Ketua DMI bilang kita ini camat semuanya ya. Calon mah. Ini hal yang pasti. Entah orang dekat kita, entah kita sendiri, pasti kita akan menghadapi ini semua. Entah orang rumah kita, entah kita sendiri. Kalau kita nggak punya ilmunya seperti ini, terus bagaimana? Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membasahi bibir orang tersebut. Ya, basahin bibirnya yang sakaratul maut, kita basahkan sedikit. Kalau punya siwak, pakai siwak. Ambil air sedikit di gelas kecil kah atau di mangkok. Ya, sambil dijalanin siwak. Kalau dia ngegigit, Beb, ya, karena banyak keadaan. Nanti ada orang yang nganga, terbuka mulutnya, ada yang tergigit, ya.
Sakaratul maut itu banyak keadaan. Dan ingat, sampai nanti kita selesai pelatihan, keadaan mayit tidak menunjukkan amal baik atau amal buruknya. Tidak boleh kita menilai seseorang, oh dia baik, oh dia buruk, karena di saat dia meninggal. Tidak boleh, haram. Kita harus husnudzon apapun itu. Keluar najis yang banyak, keluar kotoran yang banyak, matanya melotot terus, apa mulutnya terbuka, oh ini dulu maling nih. Oh, nggak boleh begitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Harus husnudzon siapapun, mau orang dekat, mau musuh lagi, harus husnudzon kita ya. Yang ketiga adalah selanjutnya membasahi bibir tadi pakai siwak. Kenapa? Karena saatnya kehausan. Mereka itu saat-saatnya kehausan. Bahkan di dalam riwayat, tidak ada rasa haus seharus orang dalam sakaratul maut. Maka di saat itu, iblis atau syaitan, saat-saat terakhirnya mereka, syaitan atau iblis, makhluk syaitan atau iblis, untuk mengganggu muslim agar keluar dari agamanya. Na'udzubillah. Dikatakan dia akan membawakan satu gelas air, dia akan tawarkan kepada orang yang sakaratul maut. Kita yang hidup ngelihatnya nggak ada apa-apa. Makanya kadang tuh ada yang aus itu. Nah, maka disunahkan pakai air. Kalau punya air zam-zam lebih bagus. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan memberatkan. Kita di Kabupaten Timika ini jauh. Ya, pakai air aja. Ada siwak pakai. Siwak beli di mana, Beb? Ya beli di tempat siwak. Kalau bisa kita jangan sampai nggak ada siwak di rumah. Ya, siwak. Disunahkan. Kemudian yang hadir, yang duduk ketika orang sakaratul maut, yang hadir, yang orang-orang yang hidup, membacakan Al-Quran. Seperti surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Dikatakan surat Ar-Ra'd itu memudahkan roh ketika keluar. Enak, gampang. Ya Allah. Panjang umur, sehat afiat. Ya, makanya taklim seperti ini yang ngajar pun serem-serem sedih ya, sedap-sedap sedikitnya. Yang ngajar aja agak. Kemudian surat Yasin kita baca. Sunnah surat Yasin. Iqra'u ala mautakum surat Yasin kata Rasulullah. Baca surat Yasin, baca surat Ar-Ra'd, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Paling nggak banyakin itu aja. Ketika menghadapi orang yang sakaratul maut. Yang keenam, pastikan. Memastikan keadaan si mayit atau calon mayit dia sudah meninggal atau belum. Jadi setelah menghadapi sakaratul maut, tadi poin-poin yang tadi agar diingat, agar yang dicatat, yang punya buku, yang punya pulpen boleh dicatat. Yang pertama adalah ya menghadapi kiblat, hadapkan si calon mayit ke arah kiblat. Yang kedua, menuntun talqin. Yang ketiga adalah membasahi bibirnya dengan siwak kalau ada. Yang keempat adalah ya untuk yang hadir orang-orang hidup atau orang keluarganya membaca Al-Quran, suratnya seperti Ar-Ra'd, Yasin, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang selanjutnya adalah memastikan. Gimana pasti? Bagaimana kita mengetahui pastinya orang ini udah meninggal apa belum? Yang pertama dikatakan oleh para ulama, sekujur tubuhnya menjadi dingin. Poin pertama, memastikan kalau belum ada dokter nih, bingung nyari dokter, tutup, hari libur, kan mungkin aja. Atau hari Ahad, hari Minggu, atau dokter lagi banyak pasien, atau panggil dokter masih 5 kilo lagi, 10 kilo lagi. Kendaraannya sulit. Ya, bagaimana? Yang pertama, sekujur tubuhnya dingin. Sekujur tubuhnya dingin. Terlebih lagi di telapak kaki dan di telapak tangan. Yang kedua, persendian menjadi kaku. Persendian menjadi kaku. Yang ketiga, hidungnya membengkok. Tuh, agak bengkok sedikit, nggak simetris. Kalau udah mayit tuh agak bengkok sedikit. Walaupun ada yang bukan lagi belok ke sono, enggak, sedikit aja.
Yang keempat adalah matanya agak ke atas. Ya, bola mata hitamnya itu agak ke atas. Bukan dari amal baik atau buruk. Kenapa? Karena roh itu ditariknya dari ubun-ubun. Apa dari sini namanya? Ubun-ubun. Dari kepala, usar-usar. Ya. Mereka ya, roh itu pertama kali jalan dari kaki. Begitu tertarik. Begitu. Ya. Karena keras, roh itu keras. Keras maksudnya ditariknya tuh jadi ngikut itu. Makanya dikatakan salah satu memastikannya matanya agak ke atas sedikit. Ya. Yang kelima adalah telapak kakinya dan tertarik. Telapak kaki begitu. Begitu. Karena ketarik. Tadi normal tiduran begini. Nah, kalau udah begitu, hidung ini sudah selesai. Tinggal tunggu dokter. Ya. Nah, sekarang setelah meninggal, memastikan meninggal sudah. Apa yang kita lakukan? Setelah meninggal, apa yang kita lakukan? Tadi menghadapi sakaratul maut, memastikan meninggal apa belum. Sekarang kalau udah meninggal, oke, step yang ketiga, kalau sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Kita tanggalkan seluruh pakaiannya. Copot seluruh pakaian yang dipakai oleh mayit. Seluruh pakaian yang dikenakan oleh mayit, copotin. Pakaian luar, pakaian dalam, celana luar, celana dalam, kerudung yang perempuan, buka semua. Ya. Kalau sulit membukanya, dengan cara digunting. Sebelum dibuka, ditutup dulu dengan kain tipis. Jangan sampai auratnya terlihat. Walaupun ayah kita, walaupun bapak kita, walaupun mama kita. Jadi disiapkan dulu, ya, kain dulu, kemudian digunting kain. Jadi begitu dibuka tidak terlihat aurat. Walaupun kita anaknya, walaupun kita bapaknya, walaupun kita mamanya, nggak boleh. Harus dalam keadaan tertutup. Jangan kita telanjangin kayak, ya, baru ditutup gitu, nggak boleh. Tutup dulu, baru dipotong. Kenapa? Kenapa harus dicopot? Segerakan dicopot. Begitu kita tahu meninggal, dokter datang, atau kita yakin ini sudah datang, udah meninggal, dan dokter pun udah ngasih tahu, misal, oh ini udah meninggal, segerakan copot seluruh bajunya yang dikenakan. Kenapa? Ada riwayat dari hadisnya Rasulullah SAW, anna asyadda ta'ab lil mayyit, anna asyaddal ta'ab lil mayyit ibqa'u thiyab allati yamutu fiha. Paling sulitnya mayit, paling sulitnya bagi mayit, yang dirasakan bagi mayit di awal mereka meninggal, seorang muslim, seorang manusia, paling sulitnya keadaan yang mereka alami, ya, ketika mereka baru meninggal adalah bajunya mereka masih dikenakan di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita diemin baju tuh, dia itu masih merasa kesulitan, kata Rasulullah SAW. Asyaddu ta'ab, paling kesulitan yang banget bagi mayit kalau bajunya masih dipakai. Jadi begitu meninggal, yakin, tahu, udah pasti buka baju. Karena sulitnya. Ya, dikatakan, ya, qila hiya asyaddu alaih min lahibin nar. Bahkan rasa kesulitan itu, katanya di riwayat yang lain, lebih sulit ketimbang dilahap oleh api nerakanya Allah. Jadi kalau kita sayang orang tua, kita sayang istri, kita sayang anak, kita sayang sepupu, kita sayang tetangga, udah pasti meninggal, pasti dokter udah ada tadi bilang habis, udah selesai, langsung buka bajunya. Karena dia lagi merasa kesulitan tuh. Kalau masih ada baju dipakai, masih merasa kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup sekujur tubuhnya dengan kain, ya, kain yang tipis, jangan terlalu tebal. Apalagi ditutup pakai bed cover, selimut, karpet, hordeng. Wah, banyak banget. Jangan. Satu aja. Ya, satu aja. Yang penting tidak tembus
Kalau orang sekarang mungkin dengan kain batik. Iya, kain apa namanya? Sarit. Selendang. Oh, selendang. Iya. Yang ketiga adalah menutup kedua matanya. Yang pertama, tanggalkan seluruh bajunya sambil ditutup. Maaf, kepencet sama saya. Jempolnya genit. Jempolnya genit. Ya, tutup, tanggalkan. Terus apa tadi? Ya, yang ketiga adalah menutup kedua mata. Kalau tertutup, ya udah tertutup, selesai, nggak perlu. Kalau masih kebuka sedikit atau melek sampai melotot, baca sambil dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah fa innal basara la tutbi'ur ruh. Ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah fa innal basar la yatba'ur ruh. Ya. Karena Rasulullah SAW riwayatnya ketika Siti Asma, ya, Sayyidah Asma meninggal, Rasulullah tutup kedua matanya sambil Rasulullah membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah innal basara la yatba'ur ruh. Dengan nama Allah dan dengan ajaran Rasulullah, sesungguhnya pandangan mata jangan mengikuti roh. Karena mata itu ngikutin roh di atas ketarik. Tutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah fa innal basara la yatba'ur ruh. Ya, semoga kita husnul khatimah. Kalau kita pelajari seperti ini, kita kepingin diurus seperti ini. Betul? Apalagi nanti sampai makam. Kalau kita sabar, hari ini aja kita minta, sekali aja. Habis ini esok insya Allah kita pulang ke Jakarta, sehat afiat. Jadi sabar sedikit, pegel, ya, apa sedikit jenuh, capek, sabar sedikit, kita sampai selesai. Oke? Siap? Siap? Takbir! Yang keempat adalah ya, merapatkan rahang. Merapatkan rahang. Oke? Di sini aja. Tapi di mana? Di sini. Taruh sini aja nih. Nggak usah. Kita awas. Awas. Taruh dulu, sebentar. Jadi awal ketika menghadapi orang yang meninggal, kita lepaskan dulu baju-bajunya. Udah lepas? Oh, ini udah lepas. Ini sudah lah. Tutup hanya dengan satu kain aja cukup. Tutup dengan hanya satu kain aja cukup. Ya. Hadapkan kakinya ke kiblat. Kalau tadi ketika sakaratul maut, wajah atau dada ke kiblat. Ya kan? Ketika sakaratul maut, kita hadapkan si orang tersebut wajah atau wajahnya ke arah kiblat. Kalau sudah meninggal, telapak kakinya yang ke kiblat. Kalau sudah meninggal, disemayamkan seperti ini. Nah, sebelum kita semayamkan, kita buka bajunya, kita tutup dengan sekujur tubuhnya dengan satu kainnya aja. Kemudian
tutup kedua matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sambil begitu. Kalau masih kebuka sedikit, Beb, terus lagi Bismillah wa ala millati Rasulillah fa innal basara la yatba'ur ruh. Terus sampai ketutup. Insya Allah ketutup. Kalau kita baca seperti itu, insya Allah ketutup. Nggak mungkin nggak. Insya Allah. Ya, kemudian tutup kedua rahangnya, kedua mulutnya. Contohnya yang biasa kita hadapin atau kita dapatin, ini dari rumah sakit seperti ini kan, tali atau kain kasaknya dikecilkan, ini bikin berbekas. Jangan seperti ini, melainkan yang melebar agar tidak membekas di wajahnya atau di kulitnya. Nih contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Contohnya seperti melebar. Jangan dikecil-kecil, jangan dililit-lilit seperti ini, jangan. Jangan dipelintir seperti ini, jangan. Sakit dia. Sian. Tapi melebar. Minimal segini nih, 2 jari. Tutup. Jatuh. Tutup dari dagunya. Dari dagu. Kita tutup, ya. Begini caranya. Kembali lagi, gambarannya seperti ini. Ini di dagu. Jangan di sini, yang masih kebuka mulutnya. Tapi kalau di dagu mesti ketutup. Ya. Iya. Ini bonekanya agak keras. Nggak mau deh. Masukin ke belakang kuping. Ya, ini baru diikat. Ikutnya nggak perlu kenceng, nggak perlu keras, nggak perlu, santai aja. Ya, sudah. Kemudian menggabungkan kedua tangan mayit atau sedekapkan tangan mayit. Sedekapkan tangan mayit. Yang tangan kiri di bawah tangan kanan. Sedekapkan tangan kiri. Diikat tangan mayit. Kita ikat. Ikatnya boleh ibu jari ketemu dengan ibu jari. Ikatnya ibu jari dengan ibu jari. Boleh seperti ini. Asal aja, asal nempel. Nggak perlu diikat atau ditarik, nggak perlu. Asal aja. Yang penting dia sedekap. Jadi ini sama ini ketemu. Asal aja. Ya. Dan kain kasaknya pun juga melebar. Kalau nggak, saya di rumah nggak punya ini, pakai kerudung ibunya juga boleh. Boleh. Justru itu lebih enak. Kemudian tutup lagi. Oh, ini perlu diikat, kita ikat. Kalau repot di ibu jarinya, di pergelangannya aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, kain kasaknya melebar, tuh, melebar ya. Jangan sampai mengecil. Dan ngikatnya nggak perlu keras, nggak perlu kuat. Kemudian tutup. Kemudian merapatkan kedua telapak kakinya. Poin yang keberapa tuh? Telapak kaki boleh jempol ketemu jempol, boleh. Asal aja melebar, kainnya melebar.
Boleh hanya begini aja. Atau begini, di pergelangan mata kaki. Atau di telapaknya. Bebas. Yang penting dirapatkan. Ya. Selanjutnya, sudah semayamkan seperti ini. Ya. Kalau bisa sebelum tadi diikat semua nih kaki tangan, dilenturkan dulu. Tapi kalau diikat dulu boleh nggak? Boleh. Misal lupa, diikat dulu nih seperti sekarang. Diikat dulu. Jangan lebih dari 4 jam, jangan lebih dari 4 jam kira-kira, kecuali persendiannya sudah dilenturkan. Kebanyakan mayit itu kaku karena kelakuan kita nih yang hidup. Bukan karena tuh mayit amalnya baik atau buruk. Kita nggak diurus, didiemin. Meninggal disemayamkan udah didiemin. Ngaji, baca Quran, baca Al-Quran, tapi lupa. Ya, belum dilenturkan. Lenturkan dulu. Buka lagi ikatannya per 4 jam. Apalagi kalau mayit sampai bermalam. Meninggal sore jam 3, jam 4. Mau dikuburkan esok pagi jam 10. Nah itu per 4 jam dilenturkan. Lenturkannya gini. Ya, yang pertama telapak dulu. Berapa kali? 3 kali cukup. 3 kali cukup. Ya, kemudian sikunya 3 kali cukup, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Terus sininya begini. Tangan 2 ya. Yang kiri juga seperti itu. Atau yang kanan, yang kiri juga seperti itu. Kaki. Ya. Dengkul dulu. Tuh. Makanya kalau yang melenturkan, yang lepasin baju, ini kalau bisa keluarganya aja. Karena mesti ada yang kesingkap, mesti ada yang kebuka nanti aurat. Walaupun sedikit. Ya. Dengkul seperti ini. Kemudian telapaknya. Minimal per 4 jam sekali. Apalagi kalau bermalam. Cukup sekali nggak, Beb? Jangan. Kebanyakan kaku lagi. Kebanyakan kaku lagi. Ingat, kaku, melotot, kebuka mulut bukan karena dari amal perbuatan. Kitanya yang nggak ngurus. Ya. Tutup. Sudah. Dan letak yang kemudian, poin yang selanjutnya. Letakkan benda beratnya 100 gram atau 1 ons minimal, maksimal di atas perutnya. Contohnya, misal ini 100 gram nih. Ada 100 gram? Enggak. Boleh di atas bahan, boleh begini, tapi lebih baik di bawah, di dalam. Taruh di atas perutnya. Minimal 100 gram, 1 ons. Maksimal 1 ons. Jangan 10 kilo di sini. Kesian. Ya, selanjutnya. Kemudian kita bacakan Al-Quran dan semuanya. Yasin. Semayam kan begini. Sambil menunggu mudin atau ikan, atau kita memandikan, tanya keluarga kapan mau dimandikan. Oh nanti sore, oh nanti zuhur. Kapan mau keluar jenazahnya, jam berapa keluar jenazahnya. Yang selanjutnya adalah pastikan tempat pemandian jenazah. Pastikan. Tentukan tempat mandi jenazah ini di mana. Apa di ruang tamu, atau di kamar, barang-barang dikeluarin, atau di mana.